Halo semuanya, ketemu lagi di channel Rikolo Bulu Surbakti. Sekarang kita ada di Citra Indah City teman-teman. Lebih tepatnya kita akan review Bukit Viola. Cukup spesial ya untuk Bukit Viola ini karena lokasinya ini tetanggaan dengan tempat saya tinggal teman-teman, yaitu di Bukit Tulip. Nah, kalau bisa dibilang saya cukup paham lah ya dengan kriteria yang ada di Bukit Viola ini teman-teman. Kalau bisa dibilang yang jadi daya tarik untuk perumahan Bukit Viola ini, klaster Bukit Viola, bukan lain adalah dia punya view pemandangan yang luar biasa bagus banget teman-teman. Karena memang struktur jalannya dia naik ya teman-teman. Nah, yang jadi kekurangannya karena kontur jalannya naik, kalau teman-teman yang punya anak harus ekstra hati-hati untuk pengawasannya teman-teman. Karena kalau naik sepeda ngeri ya, itu terjal banget nih, lumayan terjal lah. Tapi dibandingin dengan beberapa klaster yang ada di Citra Indah City seperti Melia, Krisan, ini jauh lebih baik teman-teman. Nah, selain itu dia punya taman tematik ya. Mereka sih mengklaimnya ini seperti di Belgia teman-teman. Dia punya taman yang cukup besar loh. Tapi kalau sepengalaman saya pribadi di Citra Indah City ini nggak punya perosotan teman-teman, yaitu ya. Nah, untuk show unitnya sebenarnya ada 3 macam nih. Ada yang tipe 105, 120 dan 90 setahu saya ya. Cuman kita main langsung aja ke rumah yang sudah selesai dalam progres pembangunannya nih. Karena biar lebih seru aja ya teman-teman ya. Kita coba bahas tentang fasad di rumah ini. Satu hal yang saya sayangkan nih dari developer besar yaitu Ciputra Group, mereka kurang berinovasi untuk klaster yang ada di real estate gold teman-teman. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat secara fasad sebenarnya nggak ada yang beda ya antara Bukit Salvia, Bukit Dahlia, dan Bukit Tulip. Hanya berbeda hanya sedikit nih. Nah, kalau untuk catnya ini dia menggunakan warna krem biasa ya. Lalu untuk gentengnya dia menggunakan genteng beton. Nah, ini yang sering kita alami ya. Biasanya untuk di Citra Indah City ini banyak terjadi kebocoran di ujung sini teman-teman. Ya kalau kalian lihat tuh, ini kan rumah yang dalam proses pembangunan. Di daerah sini nih dekat genteng yang sering terjadi kebocoran nih. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau untuk perbedaannya sebenarnya dia hanya menggunakan GRC board ya di sebelah sini sisinya. Dan untuk yang ini dia sudah punya carport ya. Sepertinya kalau yang kita review ini tipe sudut atau tipe hook. Untuk carportnya ini dia punya ukuran 4x3 ya teman-teman ya, dan sudah diberi tali air yang ke kanan dan di atas ke bawah. Tapi untuk daerah sisi ini tanggung ya, dia nggak ada semen, hanya disisain di daerah sini teman-teman. Nah, untuk ketinggiannya nanti ditinggiin ya, cuman yang jadi masalah itu dia di sisi sininya nih yang jadi sering saya temui. Tinggi di sisi ininya nih nggak sama, jadi kalau naik itu dia agak merepotkan ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk ini dia punya taman nih, tamannya ya karena ini rumah hook otomatis punya tamannya atau tanah sisanya luas ya. Lalu yang membedakan lagi ini tadi saya bilang ya, GRC boardnya nih teman-teman. Nggak ada sesuatu yang berbeda sih. Kalau ini Conwood mungkin lebih baik, tapi ini sepertinya GRC board ya. Coba kita cek dulu. Oh iya ya teman-teman. Nah, untuk kusennya dia sudah menggunakan full aluminium ya semuanya, dan dalamnya juga. Dan ini dia ada terasnya juga nih. Dan ini untuk dia safety tanknya ada di sini ya, sini teman-teman. Penampungan safety tanknya dan pembuangannya dan airnya ada di sisi sini. Lanjut, lalu yang membedakan dengan yang lain adalah dia punya seperti besi holo nih. Kalau di Tulip dia hanya biasa aja sih ya, hanya sini dan di sini dikasih bolong nih, di sininya nggak ada. Nah, untuk yang ini memang ada ya teman-teman ya. Ini adalah tampilan catnya dan ini tampilan rumahnya. Untuk pintunya sudah menggunakan engineering door ya yang dicat. Tapi karena rumahnya ini dikunci, kita nggak bisa masuk. Kalau kalian mau masuk, kita coba lihat rumah yang sudah hampir selesai progres pembangunannya ya. Kita coba ke sana teman-teman. Sambil jalan kita coba bahas ya beberapa hal. Untuk gorong-gorongnya memang
belum tertutup ya. Begitu juga dengan kabelnya masih ada ya, atau belum underground. Yang jadi titik juaranya di sini adalah dia punya view yang luar biasa bagus teman-teman. Dan sepengalaman saya memang untuk di sini nggak pernah banjir ya, anti banjir. Gurung-gurungnya juga cepet nih, kalau dia hujan biasanya langsung airnya dari atas ke bawah deras. Lanjut ya, ini pemandangannya, dan kita coba masuk teman-teman. Nah kalau ini rumahnya seperti tipe 105 ya, karena ada tanah atau jalan di samping. Kalau kalian penasaran nih, ini adalah tampilan jalannya teman-teman. Nah kita coba masuk. Kita masuk, kita ketemu dengan ruang tamu ya. Karena ini rumah tumbuh, pasti ada tanah sisa di belakang teman-teman. Untuk keramik ini ya menggunakan keramik yang biasa aja sih, nggak ada yang spesial ya. Ini ukurannya mungkin sekitar 60 x 60, dan untuk cat temboknya dia menggunakan warna putih. Dan yang menjadi daya tarik di Bukit Viola ini, dia punya ceiling yang cukup tinggi, mungkin sekitar 4,5 meter ya. Ini rumahnya belum dalam pemasangan listrik. Nah ini seperti tempat MCB-nya nanti teman-teman. Nah rumah ini punya 2 kamar tidur ya, kamar pertama dan kamar kedua. Kita coba cek kamar pertamanya ini. Kamar pertamanya ini standar ya, nggak terlalu kecil juga, tapi standar, nggak terlalu besar juga, cocok lah. Nah di depannya itu terdapat kaca nih yang menghadap ke area carport. Nah tampilan kacanya dia seperti ini teman-teman ya. Kalau kaca seperti ini sepengalaman saya amat sangat rawan bisa dibobol. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian dia masukin benang, dia tarik-tarik seperti ini, bisa dibobol teman-teman. Antisipasinya adalah lebih baik menggunakan kaca di atas ini ya, atau bisa menggunakan teralis teman-teman. Untuk kamarnya ya seperti ini tampilan kamarnya teman-teman ya, standar seperti perumahan yang lainnya. Dan kita masuk ke tipe atau kamar kedua ya. Untuk ukurannya lebih besar dari kamar pertama yang tadi kita review. Untuk keramiknya serupa ya antara ruang tamu dan kamar pertama. Untuk cat dindingnya juga mirip lah, dan masih ada 2 jendela, hanya setengah ya. Kalau tadi kamar pertama hampir sepenuhnya sampai ke atas, dan untuk di sini punya 2 jendela tapi hanya setengah-setengah nih teman-teman. Kita lanjut masuk ke toilet atau kamar mandi. Untuk pintunya dia menggunakan pintu WPC ya. Dan yang menariknya ya, kalau kita mau turun dari ruang tamu ke kamar mandi, turun 1 lantai dan 1 lantai lagi. Nah ini juga mungkin yang membedakan ya. Kalau di Bukit Tulip standar semuanya tingginya sama, tapi di sini dibedakan nih. Seru sih, lebih asik. Dan untuk kamar mandinya ini dia seperti toilet duduknya di sini. Dan keramiknya belum sampai ke atas ya, hanya mungkin sekitar 2 meteran teman-teman. Dan kalau kalian mau naik, disediakan juga ya buat naik ke plafon teman-teman. Nah kalau kalian nanya untuk di tempat tinggal saya bagaimana kondisi airnya super kenceng teman-teman, kenceng banget. Bahkan sering terjadi kerusakan itu di ujung dari selang karena airnya yang terlalu deras. Tanda belakang ada keramik juga nih teman-teman ya, dan sudah diberikan meja beton kitchen zinc ya, dengan kitchen zinc, tapi dia hanya rata ya. Kalau developer yang lain ada yang berbentuknya agak ke bawah, tapi untuk ini dia rata. Dan sudah diberi backsplash juga nih ya, tapi untuk ukuran kitchen sink ini amat sangat ringkih teman-teman. Ini dicor ya, meja betonnya ini dia cukup tebal juga ya sih, standar. Tapi kok ini baru udah retak ya. Lanjut, nah 105 nih seperti ukurannya teman-teman. Dia punya tanah sisa itu yang luas banget ya, bahkan masih ada tanah jalan di pinggir samping teman-teman. Ini adalah tampilan dari tanah sisa yang ada di Bukit Viola ini teman-teman. Ini gede banget, mungkin ada sekitar 5 meter, karena sepengalaman saya ini kurang lebih sekitar 33 meter teman-teman ketika kita renov ya. Berapa kali berapanya saya lupa. Nah seperti itu. Dan kalau khusus kalian yang punya request di 105, dia punya
tanah lebih sekitar 1 meter jalan samping nih ya. Dan ini adalah tampilan di belakang di rumah ini teman-teman. Dan yang serunya kalau untuk tipe yang ini memang 105 kadang temboknya nggak jadi satu ya sama tetangga ya. Palingan begitu aja ya teman-teman ya. Nanti kita bagikan terkait informasi dari spesifikasi, harga, dan tipe rumah yang ada di Bukit Viola ini. Kita lanjut ke video berikutnya teman-teman. Oke, setelah tadi kita bahas tentang fasad dan lingkungan rumah yang ada di Bukit Viola, sekarang kita udah dapat brosur terkait perumahan yang ada di Citra Indah City Cluster Bukit Viola ini teman-teman. Kita coba bahas satu persatu ya. Pertama kita akan bahas terkait fasadnya ya. Kalau dari brosur yang kita dapat, fasadnya tampilannya seperti ini teman-teman. Kira-kira menurut kalian mirip atau ada bedanya sedikit-sedikit? Dan Citra Indah City ini mengusung konsep kota nuansa alam yang berada di timur Cibubur. Dan ini adalah fasilitas yang akan kalian dapatkan jika kalian mengambil unit yang ada di Bukit Viola atau apapun unit yang ada di Citra Indah City. Dia punya gerbang mewah di sekitar Cilengsi Jonggol dan sudah ada ruko banyak sekali yang dijual ya teman-teman, kecuali mall, dan sudah ada pom bensin yang besar di dalam kawasan, punya tempat ibadah, sekolah juga ada, pos keamanan juga ada nih teman-teman. Lokasinya ini kalau untuk kalian yang mau ke Citra Indah City ini bisa lewat tol Cibubur, exit Cibubur, bisa juga tol Jatikarya. Kedepannya nanti akan ada tol Jor ya, tapi sampai saat ini kita belum dapat informasi terkait nanti ada tol barunya lewat di Citra Indah City atau enggak ya teman-teman. Dan ini adalah seat plan dari klaster Bukit Viola teman-teman. Nanti rencananya dia akan juga punya ruko ya dan fasum yang berada di paling ujung di klaster Bukit Viola ini. Lanjut kita akan bahas tentang spesifikasi yang ada di klaster Bukit Viola. Untuk Bukit Viola ini dia punya opsi A dan opsi B ya. Kalian tinggal pilih aja dengan kemauan dan kemampuan kalian teman-teman. Tapi untuk pondasinya opsi A dan B sama ya, menggunakan batu kali. Untuk opsi A dinding depannya ini dia menggunakan bata ringan setebal kurang lebih 7 cm, dinding sampingnya batako, dinding belakangnya batako juga ya. Untuk opsi B dindingnya menggunakan full bata ringan dan lantainya ini keramik berukuran 40 x 40, terasnya juga sama 40 x 40, atapnya genteng beton dan sudah menggunakan baja ringan, kusennya sudah menggunakan aluminium ya di semua sisi, pintunya engineering door semi panel, jendelanya juga sudah menggunakan full aluminium, kusen pintu kamar mandi PVC, sanitarinya sudah menggunakan shower dan keran, kloset duduk juga ya. Dan air bersihnya ini dia menggunakan Westpac. Instalasi air kotornya dia pipa PVC, listriknya 1300 watt dan airnya PDAM. Jalannya ini dan salurannya, khusus jalannya ini sudah menggunakan paving block dan salurannya sudah menggunakan U-ditch. Kita akan coba bahas beberapa unit yang dijual di Bukit Viola. Tipe pertama ini Viola 1 dengan luas bangunan 33 dan luas tanah 84, punya dimensi lebar ke samping 6 dan panjang ke belakang 14, punya 2 kamar tidur serta 1 kamar mandi. Lalu yang kedua Viola 2 dan ada juga 2 boulevard, punya luas bangunan 36 dan luas tanah 90 meter, punya dimensi panjang ke samping 6 dan panjang ke belakang 15 cm. Lalu ada Viola 3 dan 3 boulevard juga, punya luas bangunan 36 dan luas tanah 105 dengan ukuran lebar ke samping 7 dan panjang ke belakang 15 teman-teman. Dan dia juga ada tipe yang paling besar ya di Viola ini, yaitu Viola 4 dan juga tersedia 4 boulevard, punya luas bangunan 38, luas tanah 120, punya ukuran panjang ke samping 8 dan panjang ke belakang 15, punya 2 kamar tidur serta 1 kamar mandi. Sekarang kita bahas terkait harga yang ada di klaster Bukit Viola ini teman-teman. Jadi untuk yang ini adalah mix material ya.
Untuk tipe 1 Viola 1 lebih tepatnya mix dengan luas bangunan 33, luas tanah 84. Harganya mulai dari 401 jutaan. Harga angsuran 12 bulan 443 jutaan. 24 bulan 476 jutaan. Kalau DP-nya ini sekitar 21 jutaan. Itu 5% ya. Dan cicilannya kalau bunganya sekitar 7%, 5 tahun sekitar 8,1, 10 tahun 4,7, 15 tahun 3,6, dan 20 tahun 3,1 jutaan teman-teman. Sekian review kita di klaster Bukit Viola yang berada di Citra Indah City. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan kalian juga boleh request perumahan mana lagi yang akan kita review. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi perumahan murah yang ada di sekitar Jabodetabek. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.